Bimbingan dan konseling, BK, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami potensi dirinya, mengatasi berbagai permasalahan pribadi, sosial, akademik, maupun karir, serta mengembangkan kemampuan penyesuaian diri secara optimal. Dalam kerangka pendidikan nasional, kehadiran layanan bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan suasana pembelajaran yang manusiawi dan mendukung pengembangan karakter peserta didik. 3. Prinsip bimbingan konseling. Menurut Khairi, I. 2025, untuk menjalankan program bimbingan, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling didasarkan pada studi teoritis dan pengalaman praktis tentang sifat, perkembangan, dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Azizah, 2002 Ismaya dan Atif, 2019. A. Prinsip umum. 1. Berpusat pada individu, layanan bimbingan harus fokus pada kebutuhan dan perkembangan individu yang menerima bimbingan. 2. Mengatasi kesulitan. Tujuan bimbingan adalah membantu individu untuk mandiri dalam mengarahkan dirinya sendiri dan mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup. 3. Fleksibilitas. Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan individu dan dilakukan dengan cara yang fleksibel. C. Prinsip-prinsip dasar bimbingan. Selain prinsip umum dan khusus yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa prinsip tambahan yang dapat digunakan oleh konselor untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Prayitno et al. 2004, yaitu 1. Berkaitan sasaran pelayanan. 2. Berkaitan problematika individu. 3. Berkaitan dengan agenda layanan. Dan 4. Berkaitan dengan sasaran layanan berikut pelaksanaannya. Prayitno dalam Suryana dan Suryadi, 2012. B. Prinsip khusus. 1. Terkait dengan peserta didik, layanan bimbingan harus tersedia untuk semua orang, tanpa mengira usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau status sosial ekonomi. Layanan ini harus mempertimbangkan dinamika pribadi dan unik setiap orang, serta aspek perkembangan mereka. 2. Terkait dengan tujuan pendidikan, tujuan akhir bimbingan dan konseling harus mencapai kemandirian individu. Oleh karena itu, layanan yang membantu orang mengatasi masalah hidup mereka harus dibuat. Hambatan dan solusi dalam pelayanan BK. Sumber daya, kurangnya dana, personel dan fasilitas yang memadai dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang efektif. Kurangnya kesadaran, beberapa siswa, guru dan staf sekolah mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya bimbingan dan konseling atau bahkan tidak memahami mengenai bimbingan dan konseling bagi siswa. Perlu dilakukan pencerahan mengenai fungsi dan peran bimbingan dan konseling, BK, kepada pihak sekolah, khususnya kepada kepala sekolah sebagai pemegang otoritas tertinggi, agar tidak terjadi disfungsi BK. Pencerahan ini penting untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan BK di sekolah, mengingat bahwa pendidikan tidak hanya dilakukan melalui proses pembelajaran oleh guru mata pelajaran dan pelatihan oleh guru praktik, tetapi juga melalui kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Bimbingan dan konseling, BK, merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang memiliki peran penting dalam membantu individu, khususnya peserta didik, dalam memahami diri, mengembangkan potensi secara optimal, serta menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan pribadi, sosial, akademik, dan karir. BK adalah proses interpersonal antara konselor dan konseli yang menekankan pada hubungan yang penuh empati, pengertian, dan kepercayaan, dengan tujuan akhir mencapai kemandirian peserta didik. Dalam konteks pendidikan, BK berfungsi tidak hanya sebagai pendekatan kuratif, pemecahan masalah, tetapi juga preventif, pencegahan masalah, dan pengembangan, optimalisasi potensi. Tujuan utama dari layanan BK adalah mendukung peserta didik agar mampu berkembang secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif, afektif, sosial, maupun spiritual. BK bertujuan mencegah munculnya masalah yang menghambat pertumbuhan, mengatasi permasalahan yang sudah terjadi, serta mendorong peserta didik untuk meraih perkembangan pribadi yang maksimal.